tadi tahap yang pertama persiapan ya, konseling antenatalnya seperti apa ya, karena nanti terkait dengan adanya prematur gitu ya. Kalau sebenarnya kalau kalian bisa baca dan juga dengar ada di YouTube itu terkait dengan materi resusitasi neonatus itu disampaikan memang oleh dokter konsulen spesialis anak ya, itu terkait dengan neonatus ini, alur resusitasi ini. Jadi ada seminarnya ya. Nah, memang ada perbedaan dari alur 2000 berapa sampai 2022. Jadi yang paling 2022 ini yang paling lengkap gitu ya. Dari 3 tahun itu ya, dari 3 periode itu yang ini yang lengkap ya, seperti itu. Nah, yang pertama ya, pembagian tugas sama tim. Jadi sebelum melakukan ini ya baiknya ada timnya. Makanya kalau ada resusitasi itu ada yang leadernya itu biasanya yang paling dia yang paham ya kompetensinya, seperti itu ya. Nah, biasanya kalau di rumah sakit ya biasanya dokter dan perawat, kalau bisa perawat, tetapi misalnya perawat dia misalnya telah mencapai atau pelatihan yang terampil seperti itu. Nah, kemudian setelah alat kita siapkan ya, kemudian tadi apa? Kita cek ada 3 ya. Apakah bayinya prematur, atau kondisinya seperti apa. Kalau misalnya salah satu saja dari ini berarti kita cek apa? Lakukan langkah awal resusitasi ya. Yaitu di sini ya kita bentangkan, sebenarnya di bawah infant warmer itu sudah ada harus siap-siap. Jadi kalau misalnya ada ibu misalnya mau melahirkan ya, misalnya sudah ketahuan atau belum, itu kita udah bawa infant warmer itu sudah siapkan dengan misalnya 2-3 lah. Kemudian anak atau bayi di bawah infant warmer ya, kemudian kita keringkan ya, keringkan semuanya. Setelah dikeringkan apa? Kemudian diberikan stimulasi ya, digosok-gosok belakangnya, kemudian ditraktil atau di sini atau di sentuh ya, disentuh. Kemudian di belakangnya kita kasih penyangga ya, penyangga. Setelah itu apa? Kalau kita tadi diperlukan, apabila diperlukan itu dibersihkan. Jadi dibersihkannya itu mulut terlebih dahulu. Jadi caranya itu ini dipencet terlebih dahulu. Jadi bukan mau masuk ke mulut terus kamu pencet. Anginnya yang malah masuk ya. Ini ya dibuang ya. Itu kayak pipet. Nah, kalau sudah mulut baru ke hidung ya. Jadi ini kalau diperlukan ya, itu dibersihkan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita ya denyut jantung. Jadi kita lihat usaha nafas ya, sejajar dengan bayi, ada enggak pengembangan dada. Kemudian kita cek denyut jantung ya. Oke. Kita cek denyut jantungnya ya, diukur dalam 60 detik. Nah, dalam 60 detik misalnya berapa? Wow, ternyata kurang dari 100. Kalau kurang dari 100 apa? Lakukan VT ya, gunakan mask ini. Nah, ini harusnya disambungkan sama oksigen ya. Ini harusnya ada oksigen ya. Jadi posisinya ini kayaknya terlalu kecil ya. Jadi posisinya sungkupnya ini harus menutupi ya dagu sampai ke Itu sungkupnya kekecilan. Kekecilan sungkupnya. Nah, ini tangannya itu C ya. Ini. Jadi ini bukannya kita menutupin ini. Jadi ini ya C. Ya, ini. Jadi yang ini hanya yang memfiksasi sungkupnya saja ya, ini. Ya, tapi ini yang tiga jari ini sama telapaknya bukannya kita semuanya kayak gini ya, tapi ini. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa, ada yang 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 sampai 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Ada juga yang pompa, lepas, pompa, lepas, pompa, lepas. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Nah, ini ya kalau misalnya dilihat ada pengembangan dada. Nah, kemudian setelah VTP tadi sampai 30, misalnya 30 kali atau 20 kali, kita cek kembali denyut jantung. Kita cek
misalnya kurang dari 100, misal 80 misalnya. Nah, pada saat 80 kita cek koreksi ventilasinya efektif atau tidak. Misalnya sumpunya itu ya stripta ya. Sumpupnya kita cek ya sudah ada yang bocor atau tidak. Kemudian sumpup terus kepalanya sudah benar atau tidak posisinya. Kemudian apalagi ada tidak lendir ya, kita cek, kemudian oksigennya ya, apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, setelah kita cek ya VTP-nya, alat-alatnya, kemudian kita cek kembali laju denyut jantungnya. Ternyata misalnya kurang dari 60 ya, kurang dari 60 kali per menit. Lakukan VTP dan kompresi ya 3:1, kompresi 3 kali, VTP 1 kali ya. Nah, kalau kita sendirian posisinya ya, berarti di sini ya kita boleh menggunakan ini ya, ditiup, atau misalnya kalau kalian yang sudah belajar ada wrapping itu loh ya, supaya nanti tidak langsung mulut menyentuh mulut. Jadi di sini ada biasanya plastik seperti itu ya, gitu. Nah, kalau kita sendirian, nah cara kompresinya itu seperti apa? Kalau kompresi, kalau dulu itu boleh menggunakan 2 jari seperti ini, tapi sekarang itu dianjurkan yang menggunakan jempol. Jadi ya posisinya itu ini ya, garis samar di antara kedua puting dan di sternum ya, di atas sternum. Nah, yang jari 4-nya ini itu melingkari badan bayi ya, seperti ini ya. Nah, kedalamannya itu sekitar 4 cm ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, kalau kita sendirian, satu penolong ya, 1, 2, 3. Ini kita satu kali. Tapi kalau 2 penolong, yuk siapa? Yuk. Jadi VTP Mbak. Dan kaki. Dan ya. Bayinya. Oke. Ya. VTP-nya saya kompres. Kayak wartawan nih loh. 1, 2, 3. Belum. Selesaikan dulu saya. Kembali itu kan. Ya. 1, 2, 3. Push. 1, 2, 3. 4. Ini VTP dan kompresi sampai 60 detik atau 45 sampai 60 ya. Nah, ini pada saat kalian kompresi ya, ini sebelum dadanya naik jangan langsung ditekan lagi. Jadi biarkan dulu dia kembali semula baru ditarik lagi ya. Jangan juga ya gitu. Jadi dan juga jangan ini terlalu tinggi, biar kata Bu Arpan biar kembali dulu. Jadi ini yang jempolnya tinggi jadi gini. Itu enggak juga ya. Jadi biarkan kembali dulu baru di ya gitu. Nah, ini yang kompresi dan VTP. Nah, kemudian selama 60 detik. Kemudian di sini kita cek kembali. Nah, kalau di sini misalnya masih ya kurang dari 60 ya, kan dipasang intravena, dipasang OGT misalnya seperti itu ya. Nah, berikan adrenalin atau epinefrin pada intravena ya, vena umbilical ya, disuntikan. Nah, ini harusnya ada sepet ya. Nih. Ya. Nah, diberikan di sini epinefrin, kemudian kita cek kembali. Ya. Oke. Kalau misalnya sudah naik ya, tadi yang saya sampaikan lebih dari 85, misalnya lebih dari 60 tapi masih kurang dari 100, berarti lakukan VTP. Ini ulang lagi, dicek lagi gitu. Tapi kalau misalnya sudah diberikan adrenalin itu masih kurang dari 60 kali per menit, dicurigai adanya pneumonia. Ya, gitu. Jadi alurnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi sudah lebih dari 100, misalnya 110, nafasnya sudah spontan, terus kita cek
ya, ada nggak retraksi, terus sesak nggak ya, takip nyu nggak, nafas cepat nggak gitu ya, nafas cepat atau tidak. Kalau iya pasang CPAP. Tapi kalau misalnya tidak, kita cek ada cyanosis nggak, ya, ada distress nggak. Kemudian kita cek saturasinya sudah tercapai atau belum, ya. Nah kalau target saturasi misalnya, nah usianya itu berarti kita sudah melakukan berapa menit. Kalau kita sudah melakukan 3 menit misalnya, oh berarti harusnya kan saturasi itu sudah mencapai 70-75%. Nah itu diberikan oksigen aliran bebas, ya. Jadi kalau di sini disampaikan saturasi preduktal itu di tangan kanan, ya. Jadi saturasinya diletakkan di tangan kanan, gitu. Jadi kita harus tahu sudah berapa menit kita lakukan resusitasi, ya. Sudah berapa menit? Oh 2 menit. Harusnya kalau 2 menit targetnya itu kan 60-70% saturasinya. Tuh, ya. Tuh, jadi kalau misalnya sudah oksigen bebas, ya. Nah, apabila tidak ada perbaikan, pertimbangkan adanya penyakit jantung bawaan. Kalau yang dulu tuh tidak ada catatan ada penyakit jantung bawaan atau tidak. Nah, kalau misalnya dia tidak ada cyanosis, targetnya sudah tercapai, ya, saturasinya tadi misalnya kita sudah melakukan 2 menit, ternyata saturasinya sudah 78% atau 80%, berarti apa? Rawat bersama ibu, ya, IMD, kemudian kita pantau, ya, saturasi dan laju denyut jantungnya, gitu. Dan tetap untuk pemenuhan untuk saturasi, gitu. Jadi alurnya seperti itu, ya. Oke. Ya, besok kalau eval besok ini kita tidak sendirian ya. Besok evalnya bertim. Berdua silakan ditentukan timnya siapa. Kalau yang sendirian nanti sama temennya siapa yang sudah, ya. Nah, nanti saya yang akan menentukan misalnya. Oh, denyut jantungnya 80 kali 88. Oh, denyut jantungnya sudah 100 ini, apa yang harus kalian lakukan. Jadi kayak gitu. Ya. 100 kali seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti kalau saya bilang bertukar, misalnya si Ici jadi kompresi, Ilham jadi ventilasi, saya bilang bertukar, berarti Ici ke kompresi, Ilham ke ventilasi. Oke, sekarang silakan siapa sama siapa dipelajari terlebih dahulu, silakan diuji coba. Nah, untuk yang ET, ya, laringoskop, ya, kita itu berada harus di atas si bayi, ya. Nah, ini laringoskop tadi. Nah, ini saya hanya mensimulasikan saja, ya. Ini cuma untuk kalian tahu saja, ya. Oke, ini ya, kalau di sini nanti lampunya akan hidup, ini lampunya mati, ya. Nah, cara pegangnya itu seperti ini. Jadi tangan kiri, kemudian tangan kanan ini nanti akan ada di dalam plastik, ini steril, ya, nanti dibuka, ya, nanti ini yang akan kita masukkan. Jadi ini tadi saya sampaikan 10 detik karena berkaitan dengan nafas, ya, nafas. Dewasa pun seperti itu. Ya, jadi ada kuda-kudanya, jadi bukan kayak gini sambil duduk, enggak. Jadi tangan kaki kanan itu maju ke depan, kemudian kita seperti ini. Jadi pada saat mulai, ya, laringoskop masuk, ya, ini mau masuk itu dihitung 1, 2, 3 sampai 10 detik. Ya, ini karena pantomnya bukan ini, ya, jadi tidak bisa masuk, jadi sampai masuk. Ya, ini. Nah, kemudian ini nanti akan disambungkan di sini. Ya, gitu. Ya. Nanti kalau kalian itu latihan biasanya BTCLS nanti akan diajarkan ini, tapi beda. Kalau saya ikut yang 118 pusat di AGD 118 pusat, yang di Jakarta pusatnya itu nanti juga akan diajarkan menggunakan ET, akan ada ujiannya juga. Tapi kalau yang pusbangkes, status pusbangkes yang DIY, pusbangkes DIY tidak sampai ET, cuman nanti kita cuma tahu aja gitu.
Nah kalau kemarin yang sertifikasi saya yang pertama itu AGD 118 dari pusat Jakarta itu praktek, jadi ada pengujinya itu ya dihitung sama pengujinya pas kita masuk itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 langsung keluarkan dulu, jadi nggak boleh ya. Jadi 118 kalau yang jadi kalau nanti sih apa aja sih boleh gitu ya. Tapi biasanya ini yang kalau perawat yang melakukan ya itu tadi yang saya sampaikan, apabila perawat itu memang sudah terampil dan sudah tersertifikasi misalnya advance seperti itu ya. Nah biasanya sih dokter yang